Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seto Satrio, NPM 204220079. Saya dari kelas 5G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Diampu oleh Bapak Tiu Gusti Satria, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kelas rangkap. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran kelas rangkap. Nah, prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap ini adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap ini merupakan pembelajaran pada umumnya yang memiliki prinsip-prinsip umum baik yang bersifat psikologis pedagogis maupun didaktik metodik. Yang bersifat psikologis pedagogis yaitu yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa, sedangkan yang bersifat didaktik metodik adalah yang berkenaan dengan strategi atau prosedur pembelajaran. Ada prinsip didaktik. Yang pertama, prinsip ini fokus pada tujuan, di mana setiap aktivitas itu harus jelas tujuannya dan terukur serta terarah. Yang kedua, belajar aktif, di mana siswa ini terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi penerima yang pasif. Yang ketiga, relevansi dalam materi pembelajaran, yang dimana materi pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, ada berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Berkelanjutan ini yaitu proses pembelajaran itu harus terus-menerus berlangsung dan saling terkait. Yang kedua, ada prinsip metodik. Yang pertama, variasi, di mana kita harus menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan dalam melalui proses pembelajaran. Yang kedua, interaktif, di mana kita harus menciptakan suasana belajar yang interaktif serta menyenangkan. Yang ketiga, berkolaboratif. Kita harus mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok serta melatih siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Kita menggunakan masalah nyata sebagai bahan pembelajaran, seperti mengasih soal pada siswa untuk melakukan penelitian. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil, di mana setiap pembelajaran harus menghasilkan output yang konkret. Nah, kita lanjut ke model pembelajaran kelas rangkap. Adapun macam-macam model pembelajaran kelas rangkap, yang pertama yaitu model pembelajaran kelas rangkap 221. Dalam model pembelajaran kelas rangkap 221 ini, guru menghadapi dua kelas, semisal kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar materi pelajaran IPA dengan topik sumber daya alam di kelas 5, dan materi pembelajaran IPS dengan topik sumber kekayaan alam di kelas 6. Kedua topik tersebut saling memiliki keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam satu ruangan. Nah, model pembelajaran kelas rangkap 221 ini merupakan model PKR murni karena
proses keserempakan terpenuhi tanpa batasan fisik. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis. Kontrol guru terhadap kelas dapat berlangsung terus-menerus. Namun, model ini hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, berkisaran sekitar 15-20 orang. Yang kedua, ada model PKR 222. Dalam model PKR 22 ini, guru menghadapi dua kelas, dalam hal ini seperti kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar materi pelajaran matematika topik bangun ruang di kelas 5 dan materi pembelajaran IPA di topik tumbuhan hijau di kelas 6. Kedua topik ini tidak memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang terhubungan dengan pintu. Model PKR 222 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Penerapan model ini ternyata memiliki dampak, yaitu kegiatan tatap muka dengan guru tidak dapat berlangsung lama dan banyak memakan waktu sehingga tidak digunakan dengan efektif. Nah, selanjutnya model PKR 333. Dalam pembelajaran kelas rangkap 333, guru menghadapi 3 kelas. Dalam hal ini seperti contoh kelas 4, 5, dan 6 untuk mengajar 3 mata pelajaran yang berbeda. Semisal di kelas 4 mata pelajaran IPS dengan topik penduduk, di kelas 5 dengan mata pelajaran IPA dengan topik makhluk hidup dan lingkungan, dan di kelas 6 mata pelajaran matematika dengan topik pecahan. Nah, 3 topik itu tidak saling ada kaitannya secara langsung. Namun, proses pembelajaran berlangsung dalam 3 ruangan berjejer, yang satu sama lain terhubungkan dengan pintu penghubung. Model PKR 333 sama dengan model PKR sebelumnya, yaitu model PKR 222, di mana model PKR ini merupakan modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendalikan dengan utuh dan tatap muka dengan guru tidak berjalan terus-menerus serta tidak efisiensi waktu. Model ini tidak dianjurkan untuk sering digunakan karena kurang efektif dalam proses pembelajaran. Model ini hanya digunakan apabila memang secara fisik tidak dimungkinkan penerapan model PKR 222. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengembangan lingkungan belajar yang variatif. Yang kedua, efisiensi penggunaan guru. Yang ketiga, pembelajaran yang kolaboratif. Dan yang keempat, pengembangan kemandirian siswa. Untuk kekurangannya yaitu beban guru yang lebih besar. Yang kedua, kurangnya fokus pengajaran. Ketiga, kesenjangan penguasaan materi. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas yang sangat sulit. Untuk materi yang terakhir yaitu prosedur pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan mengevaluasi kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas. Identifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, rencanakan materi yang inklusi dengan merancang kurikulum yang memungkinkan akses bagi semua siswa dalam kelas, dari yang lebih unggul sampai yang memerlukan bantuan tambahan. Rencanakan kegiatan yang mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman. Yang ketiga, membuat kerangka pembelajaran yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian untuk setiap tingkat pemahaman.
di mana ini bisa melalui pengaturan kelompok kerja, tugas atau proyek yang memungkinkan interaksi antara siswa dengan tingkat yang berbeda. Yang keempat, berkolaborasi dan memberikan dukungan kerjasama dan interaksi antara siswa. Kita harus saling mendorong siswa untuk lebih saling membantu dan berbagi pengetahuan dalam situasi belajar yang berbeda. Yang kelima, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk siswa yang lebih mahir, dorong mereka untuk membantu siswa yang lain. Untuk yang siswa memerlukan bantuan, berikan penjelasan tambahan atau bantuan khusus. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dengan menggunakan berbagai bentuk evaluasi untuk memahami kemajuan siswa dari tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ini bisa dilakukan melalui dengan tugas, ujian, atau post-test yang menilai kemampuan siswa dari berbagai tingkat. Nah, itulah tadi pemaparan materi pendidikan kelas rangkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.